Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Pernah nggak sih kita membayangkan pemimpin yang nggak cuma hadir di belakang meja, tapi betul-betul turun ke masyarakat? Bukan sekedar datang pas ada acara seremonial, tapi hadir sebagai sahabat, sebagai pendengar, bahkan sebagai penggerak? Sosok Deddy Mulyadi adalah salah satu contoh nyata dari gaya kepemimpinan seperti ini. Beliau dikenal luas bukan hanya karena jabatannya, tapi karena caranya hadir dalam kehidupan warga. Bukan hadir sebagai tokoh besar yang harus disambut formal, tapi sebagai pribadi yang mau menyapa, mau duduk bersama, dan yang paling penting, mau mendengarkan. Hal ini bisa kita lihat dalam berbagai kegiatan beliau yang banyak terdokumentasi di kanal YouTube resminya, Kang Deddy Mulyadi Channel, dan juga diberitakan oleh media-media nasional. Deddy seringkali terlihat menyusuri gang-gang sempit, masuk ke pelosok desa, bahkan ke rumah warga yang sederhana. Di sana, dia nggak datang dengan protokol yang ribet. Ia datang untuk ngobrol, untuk tahu langsung kondisi warga, dan kalau bisa membantu, beliau bantu. Seperti saat beliau bertemu seorang ibu penjual cilok yang hampir tak bisa bayar sewa kontrakan. Beliau tidak hanya datang, tapi juga memberi solusi. Ini bukan soal popularitas, tapi soal rasa peduli. Yang menarik, banyak warga merasa nyaman untuk menyampaikan keluhan secara langsung, bahkan lewat media sosial. Dan Deddy Mulyadi merespons dengan cara yang sangat manusiawi. Ia tidak menjaga jarak. Dalam banyak video, kita bisa lihat bagaimana beliau membuka ruang dialog yang terbuka, penuh kehangatan, dan tanpa sekat. Program-program yang beliau gagas pun menunjukkan pendekatan ini. Salah satunya yang cukup dikenal adalah Abdi Negri Nganjang KA Warga. Ini bukan kunjungan resmi semata, tapi menjadi kesempatan untuk mendengar dari hati ke hati. Di situ beliau tak ragu duduk di atas tikar, makan bareng warga, dan membahas persoalan-persoalan sehari-hari. Pendekatan ini terbukti membuat banyak warga merasa didengarkan dan diperhatikan secara nyata. Gaya kepemimpinan seperti ini sering disebut sebagai kepemimpinan partisipatif dan humanis, di mana pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pengarah dari atas, tapi juga sebagai pendamping yang berjalan bersama. Bukan hanya menyusun kebijakan, tapi memahami dampaknya langsung di lapangan. Dalam prosesnya, tentu ada tantangan. Tidak semua hal berjalan mulus. Tapi yang penting, beliau tidak menutup diri dari masukan. Bahkan saat ada kritik, Deddy memilih untuk datang langsung, berdialog, dan mendengar alasan di baliknya. Contohnya bisa kita lihat dari sikapnya saat menghadapi protes warga terkait proyek infrastruktur di wilayah Subang. Beliau datang, berdiskusi, lalu menyesuaikan pendekatan. Ini menunjukkan kepekaan dan kematangan dalam memimpin. Sikap seperti inilah yang memberi pelajaran penting buat kita semua, bahwa seorang pemimpin bukan hanya dituntut mampu mengambil keputusan, tapi juga harus siap berjalan bersama rakyatnya dalam proses perubahan. Dalam salah satu wawancaranya di Kompas TV, Deddy sempat mengatakan bahwa pemimpin harus punya rasa, bukan sekadar kuasa. Ungkapan ini mewakili banyak tindakan beliau. Kepemimpinan Deddy Mulyadi juga memberi inspirasi bahwa kedekatan dengan rakyat bukan soal gaya, tapi soal komitmen. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai tokoh yang jauh, melainkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya banyak orang merasa bahwa beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga sahabat. Dan ini semua bukan hanya opini.
Kita bisa lihat jejaknya dalam berbagai program sosial yang berhasil ia jalankan selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dan kini sebagai Gubernur Jawa Barat. Dari urusan petani, nelayan, pedagang kecil, hingga anak-anak jalanan, semua mendapat perhatian. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok seperti Deddy Mulyadi adalah bahwa kehadiran seorang pemimpin itu bukan diukur dari seberapa sering tampil di media, tapi dari seberapa dalam ia menyentuh kehidupan rakyatnya. Tidak harus selalu monumental. Kadang justru yang kecil, yang sederhana, yang manusiawi, itulah yang paling membekas. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kenapa sih model kepemimpinan seperti Deddy Mulyadi ini terasa begitu membumi? Jawabannya bisa jadi karena beliau tidak membangun tembok antara dirinya dan rakyat. Ada pemimpin yang memilih jarak aman, menjaga citra, dan enggan terlibat terlalu dalam. Tapi Deddy justru menembus batas-batas itu. Ia tidak takut kotor saat harus ikut panen bersama petani, tidak merasa rendah duduk di warung kecil, dan tidak merasa terganggu mendengar curhatan yang sangat pribadi dari warga. Gaya seperti ini bukan cuma soal empati. Ini juga menyangkut keberanian. Karena tidak semua pemimpin siap untuk benar-benar mendengarkan kenyataan di lapangan. Kadang, kenyataan itu tidak manis. Tapi justru dari sanalah pemimpin bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan disinilah letak kekuatan Deddy Mulyadi. Beliau membangun kebijakan dari suara rakyat, bukan hanya dari tumpukan dokumen di kantor. Contoh lainnya adalah pendekatan beliau terhadap isu lingkungan. Saat banyak pemimpin bicara soal pembangunan besar-besaran, Deddy justru mengingatkan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Ia mendorong penanaman pohon di berbagai desa, menghidupkan kembali tradisi lokal yang menghormati alam, bahkan menjadikan simbol-simbol lokal sebagai bagian dari kebijakan publik. Misalnya, saat ia mengembangkan Taman Budaya Sunda di Purwakarta yang tidak hanya jadi tempat rekreasi, tapi juga edukasi nilai-nilai budaya dan lingkungan. Ini membuktikan bahwa pembangunan bisa berakar pada nilai-nilai lokal, bukan sekadar meniru kota besar. Selain itu, cara Deddy mendidik anak-anak muda juga menarik perhatian. Dalam beberapa kesempatan, beliau kerap menyambangi sekolah-sekolah dan berbicara langsung dengan para pelajar. Bukan untuk memberi ceramah, tapi untuk berdialog. Ia ajak mereka berpikir tentang masa depan, tentang cinta pada tanah kelahiran, dan tentang pentingnya menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, banyak siswa yang mengaku merasa termotivasi setelah bertemu langsung dengannya. Pendekatan ini menjadi penting di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi publik. Ketika banyak orang merasa jauh dari para pemimpinnya, sosok seperti Deddy Mulyadi justru hadir membawa harapan bahwa hubungan antara rakyat dan pemimpinnya bisa lebih manusiawi. Ia menunjukkan bahwa pemerintah bukan entitas yang asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tentu, tidak semua orang setuju dengan gaya beliau. Ada yang menganggap terlalu populis atau bahkan pencitraan. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya secara objektif, ada dampak nyata yang ditinggalkan. Warga yang terbantu, fasilitas yang diperbaiki, anak-anak yang kembali sekolah, hingga program-program yang tetap berjalan meski tanpa sorotan media besar. Disinilah pentingnya menilai pemimpin dari hasil nyata, bukan hanya dari persepsi publik semata. Yang juga patut diapresiasi adalah konsistensi beliau dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat. Di era digital ini, Deddy aktif menggunakan media sosial bukan hanya untuk menyapa,
tapi juga untuk menerima aspirasi. Banyak netizen yang curhat lewat kolom komentar atau pesan langsung, dan tidak sedikit yang mendapat respons langsung atau tindak lanjut. Ini memperlihatkan bahwa teknologi pun bisa menjadi jembatan antara pemimpin dan rakyat kalau digunakan dengan bijak. Dari berbagai kisah yang terekam, kita bisa simpulkan bahwa gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi tidak dibentuk dalam semalam. Ini adalah hasil dari proses panjang, pengalaman lapangan, dan kedekatannya dengan akar budaya Sunda yang menekankan pada rasa hormat, gotong royong, dan silih asih. Dan mungkin inilah yang membuat beliau tetap diterima lintas generasi, lintas kelas sosial, dan bahkan lintas wilayah. Kalau kita bayangkan pemimpin seperti ini hadir lebih banyak di berbagai daerah Indonesia, mungkin suasana politik dan pemerintahan akan terasa lebih dekat, lebih hangat, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mau hadir, mau mendengarkan, dan mau berbuat dengan tulus. Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal kekuasaan, tapi soal kehadiran. Bukan soal seberapa banyak janji yang diucapkan, tapi seberapa nyata tindakan yang diberikan. Dan jika kita sebagai rakyat ingin punya lebih banyak pemimpin seperti itu, maka mungkin kita juga harus mulai dari diri sendiri dengan memilih, mendukung, dan mendorong mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.